Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Teknologi Informasi akan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Siregar, NIM 190701026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Nah, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things ini lebih sering disingkat dengan IoT. Halo, nama saya Rahel Senauli, NIM 19070101032. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Internet of Things atau IoT. Pada tahun 1991, Mark Weiser dengan Xerox PARC menerbitkan artikel yang menjelaskan tentang elemen-elemen hardware dan software dihubungkan dengan kabel, gelombang radio, dan infrared akan menjadi hal yang terdapat di mana-mana dan tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya. Lalu, pada tahun 1992, Trojan Room Coffee Pot dijelaskan dengan detail pada artikel ComWeek. Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky pada Universitas Cambridge menggunakan kamera di laboratorium Trojan Room dan menulis program server untuk menangkap gambar dari pot setiap detiknya untuk memonitor tinggi kopi sehingga penilai dapat mengetahui kapan kopi sudah dapat dihidangkan. Pada tahun 1995, Siemens menyiapkan departemen atau sebuah divisi untuk mengembangkan dan meluncurkan modul data GSM yang dinamakan M1 untuk aplikasi industri machine to machine, M2M. Lalu pada tahun 1999, Bill Joy, pendiri Sun Microsystems, menjelaskan komunikasi device-device sebagai salah satu web yang dia impikan pada presentasinya dalam Forum Ekonomi Dunia. Pada tahun ini juga disebutkanlah istilah Internet of Things untuk pertama kalinya Kevin Ashton ketika bekerja di P&G. Lalu pada bulan Oktober tahun 2000, Sanjay Sharma dan David Brooke dari MIT menerbitkan white paper untuk membangun Auto ID Center MIT, di mana semua benda, baik benda fisik maupun elektronik, diberi label informasi tentang benda tersebut. Pada tahun yang sama, LG mengumumkan rencana untuk meluncurkan kulkas yang dapat terhubung dengan internet. Dan Jonas Kochberger mengeluarkan artikel dengan judul The Internet of Things pada majalah Forbes dengan kutipan dari Ashton. Kita membutuhkan sebuah Internet of Things. Lalu pada tahun 2005, Departemen Telekomunikasi Internasional PBB mengeluarkan laporan berjudul The Internet of Things. Dan pada tahun 2008, IPSO didirikan untuk mempropaganda penggunaan IP pada peralatan yang saling berhubungan. Perkenalkan, nama saya Randy Hamdani, NIM 190701030. Prinsip kerja Internet of Things yang pertama, benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikenali di sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Yang kedua, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT ini akan dikirim melalui jaringan internet dan LAN ke server. Yang ketiga, pengenal yang digunakan agar berbeda dapat diidentifikasi dan dibaca oleh komputer adalah dengan menggunakan kode batang atau barcode, kode QR atau QR kode, dan identifikasi frekuensi radio atau RFID. Keempat, sebuah benda dapat diberi pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenal IP address. Yang kelima, tiap perintah argumen menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis dengan campur tangan manusia dan dalam jarak beberapa waktu. Keempat, sebuah benda dapat diberi pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki IP address. Yang kelima, tiap-tiap perintah argumen menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang berhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak beberapa pun.
Yang keenam, internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Halo, nama saya Monica Margareta Simatupang, NIM 19070108. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat Internet of the Things. Perangkat IoT atau Embedded Device yaitu barang apapun dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT modul atau Embedded Device. IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting, diantaranya 1. Sensor. Sensor berfungsi sebagai penerima atau pengkoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya, sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi, Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Yang ketiga, sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil, portable, dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat modul embedded device. Yang keempat, jalur komunikasi. Setelah sensor mengkoleksi informasi dari CPU, mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data. Mengirim data yang telah diolah ke user bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batas ruang dan waktu. Maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Dan yang kelima, keluaran atau output. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan lain-lain. Nama saya Sarlina Brutu, NIM 190701024. Contoh implementasi. 1. Pengelolaan struktur. Seperti kereta api, Internet of Things ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman dilintasi atau tidak, sehingga dapat membuka tutup palang pintu kereta secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang tidur. Demikian untuk lalu lintas jalanan. Sistem pengalihan kemacetan dapat dimungkinkan. Artinya, jika suatu jalan sedang macet, maka pengguna jalan yang bertujuan ke arah jalanan yang macet itu dapat dialihkan secara otomatis dengan sistem rambu otomatis. Misal, jika jalan arteri macet sedangkan jalan tol dalam kota kosong, maka satu jalur di jalan tol dapat digunakan secara gratis untuk pengendara jalan umum. 2. Otomasi gedung dan perumahan. Internet of Things yang merambah pada pengguna elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal. Misal untuk yang paling boros listrik seperti AC split, jika Anda lupa mematikannya, maka biaya listrik terus berjalan bagaikan air terjun. Dengan aplikasi Home Management, maka Anda dapat mematikan AC dan lampu di rumah Anda atau menyalakannya kembali sebelum Anda tiba di rumah. Gedung perkantoran dapat lebih mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada, baik untuk penghematan listrik maupun untuk pengendalian gedung terintegrasi. Contoh-contoh implementasi. Penggunaan RFID dan NFC yang dipasang oleh para medis untuk memudahkan pengelolaan dan maintenance alat. Cukup dengan scan, maka informasi tentang alat akan bermunculan. Pemasangan sensor detak jantung dan sensor lainnya pada pasien yang terhubung ke ruang pusat kontrol untuk memonitor keadaan pasien secara otomatis.
dan memberikan peringatan jika terjadi hal buruk seperti pembayaran rumah sakit dan lain-lain. Monitor lingkungan. Kebakaran hutan juga dapat dicegah dengan pencegahan kebakaran terintegrasi. Dengan cara laporan titik panas dari satelit yang terhubung langsung ke sistem penyemprotan air di titik lokasi kebakaran tersebut, maka dapat lebih memungkinkan api dapat dipadamkan lebih cepat. Perusahaan air minum juga dapat mengukur tingkat kualitas air yang akan disalurkan ke pelanggan, sehingga dapat lebih mudah meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat mengukur kebutuhan kimia penjernihan air. Dalam bidang keamanan, di zaman yang canggih ini, hampir semua perangkat yang terpasang di sebuah infrastruktur kompleks menggunakan bantuan perangkat IoT untuk mengatur kinerja dari sistem yang ada. Misalnya kita sering lihat ada banyak kamera di jalanan, sedangkan ruang kontrol dari perangkat tersebut entah ada di mana. Dalam skenario seperti ini, untuk menghubungkan ruang kontrol dan kamera, diperlukan jaringan internet, perangkat di ruang kontrol, dan kamera itu sendiri, menggunakan IP address sebagai pengenal unik sehingga antar perangkat dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya, dalam bidang properti. Dalam sebuah gedung pencakar langit, tentu ada banyak perangkat yang dikendalikan oleh komputer seperti eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan, CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, instalasi saluran air, dan lain sebagainya. Untuk mendapat informasi dan memonitor dari berbagai sistem yang terpasang di gedung tersebut, pasti akan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi-fungsi tertentu. Dari sensor inilah yang nantinya akan mengoleksi data dan dikirim ke komputer untuk diproses dan diolah menjadi sebuah informasi terpadu tentang kondisi dari gedung tersebut. Server gedung ini nantinya dapat diakses dari manapun dengan bantuan koneksi internet. Jadi, sebuah perusahaan real estate dapat memonitor semua aset yang dia miliki dari sebuah layar komputer dengan bantuan koneksi internet. Kesimpulan Internet of the Things atau IoT merupakan suatu konsep yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. Istilah IoT ini pertama kali dikemukakan pada tahun 2009 oleh Kevin Ashton dan mulai terkenal melalui Auto ID Center. Metode yang digunakan dalam Internet of the Things atau IoT adalah nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. IoT ini juga sering diidentifikasi dengan RFID sebagai metode komunikasi. Meski begitu, IoT juga dapat memasukkan teknologi sensor lain seperti teknologi nirkabel atau kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Semakin berkembangnya teknologi serta keperluan komunikasi data dan manusia, maka akan terus muncul berbagai alat-alat baru yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, terlebih lagi dalam bidang kesehatan, sehingga menyelesaikan masalah dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya semakin luasnya implementasi Internet of the Things atau IoT juga menjanjikan bangsa pasar yang menggiurkan. Disinilah perlu pengembangan lebih jauh tentang rencana di masa mendatang untuk ide-ide IoT tersebut. Sekianlah hasil dari presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami jelaskan tentang Internet of Things bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.